Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Abnormalitas Saham sebelum dan setelah peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada. Dan di sini terlihat jelas dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Eka Yulianti SE MSI. Kemudian terdiri juga anggota kelompok 4 yaitu ada Teh Rara Devana Paki, kemudian ada Yulia Citra, yang kemudian ada Arini Aziza Setiawan, kemudian ada Sabila Mesya Putriani, dan terakhir adalah Kartika Noviana Paksi yang dimana di sini saya sebagai moderator. Baiklah, di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan yang dimana akan diawali dengan Teh Yulia Citra. Kepada Teh Yulia Citra kami persilakan. Pasar modal di Indonesia berkembang pesat secara alternatif investasi yang menjanjikan dan menarik minat banyak investor. Namun, pasar ini juga rentan terhadap pengaruh non-ekonomi seperti peristiwa politik. Salah satu peristiwa yang sempat menjadi perbincangan yaitu mengenai dinamika politik nasional 2024 dan kontroversi RUU Pilkada yang memicu demonstrasi besar yang kemudian melemahkan IHSG. Penolakan terhadap RUU Pilkada memicu aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar, termasuk Jakarta. Demonstrasi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga partai politik oposisi, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mengancam demonstrasi, tetapi juga mencerminkan potensi dominasi politik oleh kalangan tertentu. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan baru yang dianggap kurang memperhatikan aspirasi rakyat. Ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh demonstrasi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham. Pada hari puncak aksi demonstrasi, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di level 7.488 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Indeks saham melemah sebesar 65,9 poin atau minus 0,87% dari perdagangan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terjadi reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan setelah peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk maksud dan tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada sebelum dan setelah peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan pembahasan dari penelitian ini yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan juga emiten untuk memperdagangkan instrumen keuangan dalam jangka waktu jangka panjang yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan alternatif investasi dengan potensi keuntungan serta risiko yang diatur oleh lembaga seperti OJK dan juga BEI. Kemudian ada jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market, yaitu tempat penawaran saham pertama kali oleh emiten kepada investor dengan harga yang ditentukan berdasarkan analisis fundamental. Yang kedua itu ada pasar sekunder atau secondary market, yaitu tempat jual beli saham antar investor setelah masa penawaran perdana dengan harga yang berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasarnya. Kemudian ada peranan pasar modal, yaitu ada 5. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua itu pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan juga berprospek baik. Yang keempat, yaitu melaksanakan manajemen perusahaan secara profesional dan juga transparan. Dan yang kelima yaitu peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Bahasannya selanjutnya yaitu ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atau suatu perusahaan yang memberikan hak atas pendapatan, aset, dan partisipasi dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Saham dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu saham preference atau preference stock. Yang kedua yaitu saham biasa atau farm stock. Kemudian ada efisiensi pasar modal. Efisiensi pasar modal yaitu pasar efisiensi adalah kondisi di mana harga sekuritas secara cepat dan akurat mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal berdasarkan strategi tertentu. Nah, efisiensi pasar ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu efisiensi bentuk lemah, yang kedua yaitu efisiensi bentuk setengah kuat, dan yang ketiga yaitu efisiensi bentuk kuat. Kemudian ada event study. Event study adalah metode penelitian yang mengukur dampak suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan, terutama melalui analisis perubahan harga saham dan juga volume transaksi. Metode ini mempelajari reaksi pasar terhadap peristiwa tertentu, baik yang terduga maupun tak terduga. Dengan mengukur abnormal return pada periode observasi, event study ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu studi peristiwa konvensional, yang kedua yaitu studi peristiwa cluster atau kelompok, yang ketiga yaitu peristiwa tak terduga atau unanticipated event, dan yang keempat yaitu studi peristiwa berurutan. Pembahasannya saya akan menjelaskan tentang abnormal return, di mana reaksi pasar akibat terjadinya suatu peristiwa biasanya mengamati perubahan harga saham yang diukur dengan adanya abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian terlihat jelas cara untuk mengukur abnormal return saham. Dan selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Dengan secara singkatnya, populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, sampel ini juga didapatkan ada 13 perusahaan yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran terkena peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada tahun 2024. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan abnormal return PT Pancamitra Multi Perdana Tbk yang di sini sudah terlihat jelas di PPT ini. Untuk PMMP-nya
Dan untuk PT Pantra Mitra Multi Perdana Tbk ini didirikan pada tahun 2004. Selanjutnya ada PT Wir Asia Tbk yang dimana PT Wir Asia Tbk ini juga dirintis pada tahun 2009. Dan yang terakhir adalah PT Dharma Henwan Tbk yang dimana PT ini didirikan pada tanggal 8 Oktober 1991. Dan di sini sudah terlihat jelas dengan adanya beberapa T-3, T-2, T-1 dan seterusnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang abnormal return PT Energi Mega Persada Tbk. Di sini terdapat data analisis dari PT Energi Mega Persada Tbk adalah T-2 pada tanggal 20 Agustus 2024, RP-nya 210, RI-nya min 0,009434 dan ERI-nya 4,138, E min 05 dan abnormal return-nya itu min 0,009475345. Selanjutnya ada PT Barkari and Brother Tbk. Di sini terdapat data analisis dari PT Barkari and Brother Tbk adalah termin 1 21 Agustus pada tanggal 21 Agustus 2024, price-nya atau RP-nya 28, ERI-nya 0,0769231, ERI-nya itu 0,002821 dan abnormal return-nya itu adalah 0,074102089. Yang selanjutnya itu ada PT Bumi Resources Mineral Tbk. Di sini terdapat data analisisnya itu adalah termin 2 20 Agustus 2024, RP-nya 159, RI-nya 0,0127389, RI-nya 0,0010193, yang abnormal return-nya itu 0,01171919506. Yang kemudian PT Bumi Resources Tbk. Di sini terdapat data analisisnya adalah T-1 21 Agustus 2024, RP-nya 9, RI-nya 0,081818, ERI-nya 0,0019259. Abnormal return-nya itu ada 0,66255,926. Yang selanjutnya ada PT Barkari Land Development Tbk. Di sini terdapat data analisisnya adalah T-1 21 Agustus 2024, RP8, RI0, ERI 0,12672 dan abnormal return-nya itu min 0,1267195,8. Selanjutnya ada PT Graha Andra Sentra Propertindo, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis taman rekreasi. Sebetulnya untuk perhitungan abnormal return perusahaan ini sama seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya, yakni RI dikurangkan dengan ERI. Yang dimana tanggal pada peristiwa ini itu pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 yang kemudian menjadi T0. Periode estimasi yang telah kami gunakan itu selama 30 hari, sedangkan periode jendelanya itu 3 hari sebelum dan juga 3 hari sesudah peristiwa. Untuk loss price-nya itu merupakan harga saham. Kemudian untuk RI-nya itu didapatkan dari PT-1 dibagi dengan PT-1. PT-nya itu merupakan harga saham atau close price saat ini dikurangkan dengan close price sebelumnya dibagi dengan close price sebelumnya. Nah, untuk ERI-nya itu dari penjumlahan RI semua tanggalnya dibagi dengan jumlah datanya, yaitu sebesar datanya itu 30, sehingga dihasilkan RI untuk PT Graha ini sebesar 0,008026. Untuk abnormal return-nya tadi RI dikurangkan dengan ERI. Selanjutnya ada PT Bakri Sumatera Plantation. PT ini tuh merupakan perusahaan yang bergerak dalam agrobisnis seperti kelapa sawit, karet, dan juga lainnya. Untuk ERI-nya itu didapatkan sebesar 0,001829. Untuk abnormal return-nya sama seperti sebelumnya, RI dikurangkan dengan ERI. Kemudian ada PT Vicatr Teknologi Mobilitas Tbk, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif seperti mobil dan motor yang berbasis baterai. Untuk ERI-nya itu sebesar 0,004303. Untuk abnormal return-nya RI dikurangkan dengan ERI. Selanjutnya ada PT Cakra Buana Energi Tbk, itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran domestik maupun internasional. Untuk ERI-nya itu sebesar minus 0,010343 yang dihitung dengan cara seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya, dan abnormal return-nya juga RI dikurangkan dengan ERI. Selanjutnya yang terakhir itu ada PT Mantobi Karya Tamaraya Tbk, yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang perkebunan seperti kelapa sawit, di mana ERI-nya itu didapatkan 0,008529. Kemudian untuk abnormal return-nya, misalnya untuk T2, T plus 2, RI-nya itu minus 0,0322 dikurangkan dengan ERI-nya 0,08529, sehingga dihasilkan abnormal return untuk T plus 2-nya itu sebesar minus 0,0331. Nah, setelah membahas mulai dari latar belakang, konsep, serta hasil dan tata cara perhitungannya, selanjutnya ialah membahas mengenai hasil dari uji yang telah dilakukan. Nah, untuk
uji yang pertama yaitu ada uji statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini menggunakan data average abnormal return pada perusahaan yang berafiliasi dengan Prabowo Gibran. Nah, untuk hasil dari uji statistik deskriptif ini dapat dilihat dari tampilan yang tersedia. Nah, untuk uji yang selanjutnya yaitu ada uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, setelah dilakukan uji normalitas data, maka diketahui pada data T-3, T+1, T+2, dan T+3 memiliki nilai signifikansi yang diperoleh yaitu kurang dari 0,05. Maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Nah, sedangkan pada data T-2, T-1, T0, AAR sebelum dan AAR sesudah memiliki nilai signifikansi yang diperoleh yaitu lebih dari 0,05. Di mana artinya data tersebut terdistribusi normal. Nah, setelah kita menguji uji normalitas data, uji yang selanjutnya yaitu ada uji one sample t-test. Nah, pengujian ini tuh untuk menentukan signifikansi abnormal return, selain itu untuk menganalisis reaksi pasar pada periode sekitar peristiwa. Nah, hasilnya menunjukkan pada hari T0 terdapat abnormal return yang signifikan pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Sementara itu, pada periode lainnya tidak ditemukan abnormal return yang signifikan. Nah, dari hasil tersebut, maka abnormal return yang signifikan yaitu terjadi pada hari kejadian atau T0 yang mencerminkan adanya respon langsung pasar terhadap peristiwa politik tersebut. Nah, untuk uji yang selanjutnya atau uji yang terakhir yaitu ada uji Paired Sample T-Test yang bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa demonstrasi tersebut. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,936 atau lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang menganalisis reaksi pasar pada periode sekitar demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode one sample T-min test dan one sample with Asian Snake Rank Test. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya pada hari kejadian demonstrasi atau TO terdapat abnormal return yang disignifikan pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Sementara itu pada periode lainnya yakni T-3, T-2, T-1, T+1, T+2, dan T+3 tidak ditemukan abnormal return yang signifikan. Pengujian kedua dalam penelitian ini menggunakan metode price sample T-min test untuk melihat apakah ada perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa demonstrasi peringatan darurat tolak RUU Pilkada 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,936 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa tersebut.